orang percaya kepada Kristus, tentu saja mereka pernah diajarkan tentang bagaimana percaya kepada Allah, bagaimana mencari kehendak Allah, bagaimana berdoa dengan kesetiaan, bagaimana menerima tentang keadilan dan kedaulatan Allah, diajar tentang bagaimana membangun sebuah komitmen dalam sebuah kesetiaan, bahkan membayar segala harga yang diperlukan untuk sebuah kemuritan. Semua ini terdengar menjadi sesuatu hal yang sangat baik dan sangat indah sekali. Tetapi situasi akan berubah ketika keadaan mulai menjadi sulit. Orang mungkin akan mulai bertanya, di manakah Allah? Di manakah kesetiaannya? Di manakah kehadirannya? Kebaikannya dan penyertaannya. Saudara, di dalam bagian situasi seperti ini saya percaya sekali akan mungkin sekali dialami oleh banyak orang Kristen. Dan jikalau itu terjadi, apa yang mesti kita coba pikirkan dan pahami tentang kebenaran tentang Allah itu sendiri. Saudara, dalam kitab Maleakhi, satu kali ada sebuah cerita tentang bagaimana orang-orang yang percaya kepada Allah, tetapi keadaan kemudian menjadi begitu sulit, lalu mereka mempertanyakan Allah tentang kebaikan dan kesetiaan Allah. Sampai satu kali mereka berkata, apa keuntungan bagi kami untuk percaya kepada Dia? Sia-sia kami beribadah kepadanya dan kami tidak melihat pemeliharaannya. Kami percaya kepadanya, tetapi pada saat yang bersamaan kami harus memakai kain kabung. Pernyataan ini akan diulangi di sepanjang abad dan tempat yang mungkin muncul dalam pikiran dan perkataan daripada orang-orang percaya. Mirip, mungkin dengan bahasa yang berbeda. Dan untuk orang-orang seperti ini, dengarkan nasihat atau pernyataan Allah di dalam firman-Nya. Ia berkata, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Apa yang bisa kita pelajari tentang Allah di dalam aspek ini? Ada dua hal yang coba saya share. Hal yang pertama bahwa perjalanan iman kepada Allah, perjalanan iman percaya kepada Allah itu adalah bagaimana cara kita membangun percaya kita kepadanya. Membangun percaya kita kepadanya lebih dari sebelumnya. Saudara, ketika kita percaya kepadanya dan hidup dalam pengabdian, di dalam semua kesetiaan kepadanya, tidak menjadikan Allah berhutang apapun. Ini memang merupakan sebuah keharusan yang muncul secara otomatis di dalam diri seorang yang percaya. Dia percaya kepada Allah, maka dia ingin sekali beribadah kepadanya dengan penuh pengabdian sepenuhnya dalam kehidupan. Tapi ingat baik-baik, itu tidak menjadikan Allah berhutang apapun. Justru sebaliknya, kita yang berhutang kepada Allah. Oleh karena Ia memberikan kesempatan bagi kita untuk membangun rasa percaya kepadanya lebih daripada sebelumnya. Di sini kita memahami bahwa percaya kepada Allah bukanlah sebuah pernyataan positif tentang iman kita. Tetapi lebih kepada sebuah reaksi positif tentang Allah dan tentang kebenarannya. Sebuah relasi yang dibangun karena kita berhutang kepadanya. Berhutang karena Ia memberikan kesempatan bagi kita untuk memahami Dia dengan lebih benar lagi.
Inilah bahagia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, membangun percaya kita kepada Allah memberikan kita indikasi bahwa mungkin sekali iman kita itu begitu kecil untuk sampai kepada tahap itu. Tapi jangan salah, Allah yang mengaruniakan iman kepada dia yang akan memelihara iman itu sendiri. Dan iman yang walaupun itu begitu kecil, tetapi cukup untuk menopang kondisi kita yang sedang bertanya tentang Allah dan keberadaannya. Iman yang begitu kecil itu sangat cukup menopang kita untuk melewati hari-hari dalam kesulitan kita. Paulus berkata, kuasailah dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan. Meskipun kecil tapi itu cukup. Ini adalah bagaimana kita membangun trust kita kepada dia. Hal yang kedua, ingatlah baik-baik kalau kita ini adalah milik Allah. Allah memperlakukan kita menurut caranya dia. Mungkin sekali kita menganggap itu sebagai suatu hal yang tidak normal. Bagaimana mungkin kita milik Allah tetapi kok mengalami kesulitan? Jika itu terjadi, ingatlah baik-baik bahwa Kristus Yesus pernah berada dalam situasi seperti itu. Ia pernah merasa ditinggalkan. Ia pernah merasa tersendiri. Ia pernah merasa bahwa Allah meninggalkan dia. Tetapi justru kondisi seperti itu adalah kondisi yang normal menurut pikiran daripada Allah Bapa kepada Kristus. Sehingga pengalaman iman kita itu hal logis apa tidak logis, normal atau tidak normal, itu bukan menurut pikiran kita tentang logis dan normal. Disinilah kita belajar untuk setia kepada Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Itulah yang normal. Yang normal itu seperti apa? Kita tetap menghormati Dia. Sebab Allah bukanlah objek penilaian kita terhadapnya. Tetapi justru dia yang menilai kita. Kita berkata ia mendengar dan ia memperhatikan. Bagaimana orang-orang seperti ini? Mereka tetap menghormati dia. Allah menilai kita. Apakah kau menghormati dia? Ia juga akan membawa kita kepada sikap kudus. Dipisahkan dari dunia dalam arti tidak mengikuti cara-cara dunia. Menilai Allah dan bahkan menganggap Allah tidak setia. Itu cara yang salah. Allah tetap setia. Dengan cara seperti ini kita diajar untuk bagaimana akan tetap cinta dan makin tetap cinta kepada Allah. Inilah ibadah itu. Ibadah adalah aku mencintai dia. Dalam pengertian, aku tetap percaya kepadanya meskipun kondisi sangat-sangat logis untuk membawa aku untuk tidak mempercayainya. Kenapa kita mengatakan Allah bersikap seperti itu? Karena kita ini adalah milik Allah. Umat kesayangan dia. Umat tebusan. Sejak ia membawa kita ke dalam persekutuan di dalam dia. Maka ia berhak mendandani kita dengan keindahan menurut caranya dia sendiri. Dan menjadikan kita berkat bagi orang lain. Tentang Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Orang melihat dan orang mengatakan, aku melihat Allah hidup dalam kehidupanmu. Sehingga di sini saudara pengalaman iman itu adalah bagaimana aku menemukan kebenaran tentang Allah yang tidak pernah berubah dan teguh tetap dalam kebenaran itu. Sebab ia mengatakan kita ini adalah miliknya. Ia berhak untuk menata hidup kita dalam keindahan yang menurut dia itu patut diberikan kepada kita melalui sebuah pembentukan kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Membangun trust kepada dia. Dan kedua, ingatlah baik-baik. Kita ini adalah milik Allah. Maka Allah akan memelihara, memperbaiki,
dan mendandani kita menurut kehendaknya dan keindahannya. Tuhan berkati. Thank you.